Hakan Çalhanoğlu, pemain Inter Milan, menghadapi ancaman diskualifikasi bersama sejumlah pemain dan anggota klub lainnya akibat dugaan pelanggaran terkait kasus Ultras. Persidangan kasus ini akan dimulai pada 4 Maret 2025 di ruang sidang dekat penjara San Vittore, Milan. FIGC tengah menginvestigasi ribuan halaman laporan terkait keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemain seperti Çalhanoğlu dan Calabria, yang mungkin melanggar pasal 25 Kode Keolahragaan tentang pencegahan kekerasan. Jika terbukti bersalah, keduanya dapat dilarang bermain selama beberapa pertandingan, sementara klub hanya dikenai denda. Inter semakin dekat untuk merekrut gelandang muda Petar Sucic. Klub Kroasia meminta 15 juta euro ditambah persentase penjualan masa depan, sementara Inter menawarkan 12 juta euro dengan tambahan 3 juta euro dalam bentuk bonus. Tuttosport melaporkan bahwa kesepakatan hampir tercapai, dengan semua pihak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan negosiasi. Sucic sendiri dilaporkan telah berada di Milan selama beberapa hari untuk mengenal lingkungan barunya. Milan Skriniar, bek asal Slovakia, meninggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan jurnalis Turki Yagi Sabuncuoglu, mantan pemain Inter ini dijadwalkan tiba di Istanbul pada sore hari untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum resmi bergabung dengan tim asuhan Jose Mourinho. Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries menjadi simbol kekuatan Inter saat ini, seperti diungkapkan oleh Corriere dello Sport. Keduanya menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan terakhir, dengan pertumbuhan fisik yang signifikan di lapangan. Lautaro, meskipun mengalami penurunan produktivitas di Liga Champions sejak Oktober, menunjukkan kesiapan untuk kembali bersinar. Sementara itu, Dumfries mencatatkan bulan Januari yang impresif dengan gol-gol penting, termasuk di semifinal Piala Super melawan Atalanta, serta aksi eksplosif di sayap yang menunjukkan daya tahan fisiknya. Performa keduanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas tim di tengah tantangan fisik yang dihadapi beberapa pemain Inter lainnya. Gelandang muda asal Montenegro, Andrija Vukoje, kini resmi menjadi bagian dari Inter Milan. Vukoje, yang sebelumnya bermain untuk OFK Grbalic, terlihat mengunjungi markas CONI, Komite Olimpiade Nasional Italia, untuk menyelesaikan proses verifikasi kelayakan olahraga. Setelah menyelesaikan semua prosedur birokrasi, Vukoje akan bergabung dengan tim junior Nerazzurri. Perekrutan ini diharapkan dapat memperkuat barisan muda Inter, dengan potensi besar yang dimiliki oleh pemain berusia muda tersebut. Langkah ini juga menunjukkan komitmen klub dalam membangun masa depan dengan bakat-bakat muda berbakat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa jam menjelang pertandingan Sparta Prague versus Inter Milan, Sky Sport mengonfirmasi susunan pemain yang diprediksi tanpa banyak kejutan. Marcus Thuram dan Lautaro Martinez akan menjadi andalan di lini depan. Sementara itu, lini tengah akan dikomandoi oleh Christian Aslani, menggantikan Hakan Çalhanoğlu yang absen karena cedera. Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan akan mendampingi Aslani, dengan Denzel Dumfries dan Federico Di Marco di sektor sayap. Di lini pertahanan, Benjamin Pavard kembali ke starting line-up setelah pulih dari cedera, bergabung dengan Stefan de Vrij dan Alessandro Bastoni. Yann Sommer tetap dipercaya sebagai penjaga gawang dalam formasi 3-5-2 yang diusung pelatih Inter, Simone Inzaghi. AS Roma menghadapi kendala dalam negosiasi untuk memulangkan Davide Fratesi ke ibu kota. Inter Milan meminta 45 juta euro untuk sang gelandang, meskipun nilai buku Fratesi hanya 22 juta euro. Roma, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, tetap gigih mengejar pemain tersebut namun enggan membayar lebih dari 30 juta euro. Waktu semakin menipis dengan jendela transfer yang hanya tersisa 10 hari, membuat proses negosiasi menjadi lebih rumit. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah menyertakan bonus dalam kesepakatan. Selain itu, klub dari Prancis dan Inggris dikabarkan menunjukkan minat terhadap Fratesi. Namun, preferensi sang pemain untuk kembali ke Roma menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi hasil akhir transfer ini. Mantan pesepak bola Peter Moravec memuji kinerja Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan dalam wawancaranya dengan livesport.cz. Menurutnya, sejak bergabung pada 2021, Inzaghi telah menunjukkan kualitas luar biasa dengan membawa Inter meraih berbagai gelar, termasuk Serie A,
2 Piala Italia, dan 3 Piala Super Italia, serta mencapai final Liga Champions. Prestasi tersebut diraih tanpa investasi besar, berkat kebijakan perekrutan cerdas seperti Taremi, Andre Onana, Henrikh Mkhitaryan, dan Hakan Çalhanoğlu. Meski begitu, Moravec menyoroti kelemahan Inter di lini pertahanan. Ia mencatat bahwa meskipun tidak sering kebobolan, Nerazzurri masih rentan ditembus, bahkan oleh tim seperti Empoli. Menurut Moravec, lawan dapat memanfaatkan celah di lini belakang Inter untuk menciptakan peluang mencetak gol. Jurgen Klinsmann berbicara mengenai persiapan Inter untuk pertandingan Liga Champions melawan Sparta Prague. Klinsmann menilai bahwa meskipun ada perbedaan kualitas antara Inter dan Sparta Prague, Inter harus tetap waspada karena Sparta Prague dapat bermain lebih defensif tanpa tekanan untuk lolos. Klinsmann juga memuji kinerja Inter yang konsisten di semua kompetisi dan keyakinannya pada filosofi Simone Inzaghi dalam mempersiapkan tim untuk setiap pertandingan. Dia menyoroti pentingnya fokus pada setiap laga, yang membuat tim tetap terorganisir dan siap menghadapi tantangan. Terkait Lautaro Martinez, Klinsmann mengatakan bahwa striker Argentina tersebut pantas mendapatkan waktu istirahat setelah mencatatkan banyak penampilan dan gol. Klinsmann juga mendukung pernyataan Markus Thuram yang menyebut Inter sebagai tim yang menakutkan di Eropa, dan menilai bahwa tim Nerazzurri memiliki potensi besar untuk mencapai final Liga Champions. Selain itu, Klinsmann memberikan komentarnya tentang Taremi, yang perlu lebih banyak percaya diri dan berani dalam mencetak gol, mengingat penampilannya yang lebih sering memberikan umpan daripada mencoba menembak sendiri. Massimo Moratti, mantan presiden Inter Milan, berbicara mengenai persaingan ketat untuk meraih Scudetto antara Inter dan Napoli dalam wawancara dengan Kiss Napoli. Moratti mengakui kualitas Antonio Conte dan memprediksi bahwa pertarungan antara Inter dan Napoli akan berlangsung sengit hingga akhir musim, dengan Juventus dan Milan kesulitan bangkit. Dia juga menyoroti pentingnya faktor komitmen tim dalam menentukan hasil akhir. Moratti kemudian mengkritik beban kompetisi yang ada dalam sepak bola saat ini, khususnya terkait dengan banyaknya pertandingan dan turnamen yang harus diikuti, termasuk format baru Liga Champions yang menurutnya kurang menarik. Meski demikian, Moratti mengungkapkan bahwa dirinya masih mengikuti sepak bola melalui televisi, meskipun tidak lagi terlibat secara langsung. Proses transfer Thomas Perez dari Newell's Old Boys ke Inter Milan menghadapi kendala baru. Meskipun seminggu lalu kesepakatan hampir tercapai dengan kehadiran Presiden Newell's, Ignacio Astore, klub Rojinegro tiba-tiba meminta tambahan 1 juta euro dari kesepakatan awal. Hal ini menghentikan kemajuan negosiasi yang sebelumnya sudah berada di tahap akhir. Menurut laporan La Capital, hingga Selasa, waktu Italia, belum ada komunikasi lanjutan, namun ada kemungkinan pembicaraan akan dilanjutkan pada Rabu. Sumber dari pihak Newell's menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada demi melanjutkan transfer. Thomas Perez sendiri dilaporkan siap berangkat ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak jika kesepakatan dapat diraih.